Setelah kita memuji Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah yang mulia dan yang terhormat, kepada imam besar masjid, remaja dan panitia kemakmuran masjid, selanjutnya bagi guru-guru kami, para orang tua kami, hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Adapun judul materi khutbah kita pada hari yang berbahagia ini adalah kesuksesan. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang sukses, apa itu sukses? Kadang-kadang kita sering mendengarkan, bahkan mengungkapkan kata-kata sukses. Malah ada di antara kita yang berdoa, "Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sukses, berikan kami anak yang sukses." Pertanyaannya, bagaimana yang dimaksud dengan orang sukses dan apa kunci untuk meraih kesuksesan? Inilah permasalahan yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Yang dinamakan dengan sukses di dalam satu buku yang berjudul Ubah Lelah Jadi Lillah, seorang motivator mengatakan, orang yang sukses itu bukanlah orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia harapkan. Orang yang sukses itu bukanlah orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Akan tetapi, orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya. Inilah makna dari orang yang sukses. Makanya dengan beranggapan orang yang sukses itu orang yang mampu membeli mobil yang mewah, memiliki rumah yang megah, mempunyai harta yang berlimpah ruah. Bukan. Karena orang yang menjual sabu-sabu mampu memiliki segalanya, tetapi tidak ada nilai kebajikan di dalam hidupnya. Dapat digarisbawahi, orang yang sukses adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya. Pertanyaan yang berikutnya, apa kunci untuk meraih kesuksesan? Hadirin yang berbahagia, kunci untuk meraih kesuksesan itu banyak. Menuntut ilmu, istiqamah dalam satu perbuatan. Salah satu di antara anak sudah mulai berbakti kepada orang tua, yakin dan percayalah di saat itulah Allah mengilhamkan kesuksesan di dalam hidup kita. Sehingga ada satu hadis yang sering kita dengar bahkan mengungkapkan, yakni ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridaannya Allah terletak pada keridaan orang tua. Begitu pula kemurkaannya Allah terletak pada kemurkaannya orang tua. Walaupun kita salat sampai ribuan tahun, walaupun kita rukuk sampai badan kita melengkung, walaupun kita sujud sampai dahi kita hancur, yakin dan percayalah, jika kita tidak mendapat keridhaan dari orang tua, jangan bermimpi kita akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meletakkan keridhaan seorang istri melalui keridhaan suaminya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan keridhaan seorang murid melalui keridhaan gurunya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan keridhaan seorang anak melalui keridhaan orang tuanya. Inilah makna dari ungkapan pepatah Aceh, munyahana rita boleh dumho tak gese kita cilaka, munyahana rita ulungsi budak taklid tetap binasa, sejarah mencatat cerita. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah, orangnya alim, taat beribadah, rajin salat, mau membayar zakat, puasanya selalu tamat, hajinya dia berangkat, kepada Allah selalu taat. Tapi sayangnya, ketika Alqamah menikah dengan seorang wanita, Alqamah tidak memperdulikan lagi ibunya. Alqamah melantarkan ibundanya yang sudah tua dan renta. Apa akibatnya?
Ketika Alqamah menghadapi sakratul maut, Alqamah menderita penuh dengan kesengsaraan. Lidah Alqamah kaku. Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Para sahabat menyampaikan tentang kondisi Alqamah kepada baginda Nabi. Ketika Rasulullah mengetahui tentang situasi Alqamah, Rasulullah merasa heran dan terkejut. Karena Rasulullah menyangka Alqamah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Rasulullah mengira Alqamah itu orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Namun mengapa Alqamah menderita dalam sakratul mautnya? Rasulullah pun bertanya pada para sahabat, wahai sahabat, apakah Alqamah masih mempunyai orang tua? Apakah Alqamah masih punya seorang ibu? Para sahabat menjawab, masih ya Rasul. Alqamah masih mempunyai seorang ibu. Singkat cerita, Bilal dan Sayyidina Ali diperintahkan untuk memanggil ibunda Alqamah menghadap baginda Nabi. Ketika sang ibu berada di depan anaknya, Rasulullah pun bertanya, wahai ibu, apakah benar dia anakmu? Dengan mata yang berkaca-kaca, sang ibu menjawab, benar ya Rasul, dia anakku. Tetapi itu dulu, sekarang dia bukan anakku lagi. Dia telah melukai hatiku. Dia lebih mementingkan kehidupan istrinya daripada kehidupanku. Dia anak durhaka ya Rasul. Mendengar jawaban dari sang ibu, Rasulullah pun memerintahkan para sahabat untuk mencari kayu bakar. Sahabat-sahabat, kumpulkan kayu bakar, hidupkan api, letakkan Alqamah di atas kayu bakar. Hati seorang ibu mulai tersentuh. Mengapa ya Rasulullah? Apa yang akan kau lakukan terhadap anakku? Kita bakar saja Alqamah. Daripada dia menderita dalam sakratul mautnya, kita bakar saja Alqamah. Hati seorang ibu lebih besar cintanya dibandingkan kebencian terhadap anaknya. Maka ketika si ibu mendengar anaknya akan dibakar, hatinya mulai gemetar. Sambil menangis, berderai air mata yang membasahi pipi. Sang ibu berkata, tidak ya Rasulullah, jangan kau bakar dia ya Rasulullah. Dia anakku, dia anak yang kukandung, meregang nyawa aku melahirkan dia. Jangan kau bakar dia ya Rasulullah. Demi Allah, aku rela. Demi Allah, aku ikhlas. Demi Allah, aku ridha memaafkan kesalahan dia. Jangan kau bakar dia ya Rasulullah. Allah Akbar. Kasih sayang orang tua terhadap anaknya begitu besar dan luar biasa. Maka ketika si ibu memaafkan kesalahan anaknya, Rasulullah pun mentalkinkan Alqamah dengan kalimat La ilaha illallah. Alqamah pun menjawab La ilaha illallah. Dalam seketika lidah Alqamah bisa bergerak, mampu berucap. Alqamah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang berbahagia, cerita tersebut memberi pesan kepada kita bahwa kasih sayang orang tua terhadap anaknya begitu besar dan luar biasa. Walaupun anak yang menebarkan kebencian, walaupun anak yang menebarkan permusuhan, yang namun kasih sayang orang tua tidak pernah hilang dan sirna. Seandainya kita merenungkan betapa besarnya perjuangan dan pengorbanan orang tua kita, maka sungguh hari-hari yang telah kita lalui, malam-malam yang telah kita lewati, sewajarnya dan sepantasnya kita tangisi atas perjuangan dan pengorbanan orang tua kita sendiri. Lebih-lebih bunda kita yang tercinta, 9 bulan kita menumpang di dalam perutnya. Hal yang paling menakutkan, hal yang sangat menegangkan itulah ketika melahirkan kita. Melahirkan kita dalam keadaan darah dan air mata, meregang nyawa dia melahirkan kita, mengalir darahnya, berderai air matanya, melahirkan dalam keadaan darah dan air mata, melawan antara kehidupan dan kematian. Ketika kita lahir ke atas permukaan dunia,
mendidik dengan penuh rasa cinta sampai kita tumbuh besar dan dewasa. Maka oleh karena demikian, berbakti dan mengabdilah kepadanya. Jika mereka masih hidup, manfaatkan waktu kita untuk berbakti kepadanya. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk berbakti kepada orang tua tidak pernah datang dua kali, pun tidak akan kembali lagi. Jika orang tua kita sudah wafat, tetap berbakti kepadanya dengan cara berdoa kepadanya, ziarah ke kuburnya. Jadilah kita anak yang saleh. Kita doakan kepada orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita doakan bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan supaya Allah meluaskan akan kuburnya, menerangi kuburnya, mengampuni segala dosanya. Tujuan hidup demi ilmu, cuma mengentai amalan benar. Wujudlah kata anak yang soleh, anak yang lebih dalam agama. Bukain tak ingat hari kumpul tua, pemahaman ayah rayu tak jasa. Yuh mentang hidup tapi senang hati, bewadai tandi menyelesai baru dekat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.